menjadi pebisnis sukses di berbagai bidang tidak menghentikannya untuk mencoba sesuatu yang baru. Lalu terjun politik, beliau tetap bekerja dengan semangat totalitas. Hal itu membuat beliau berhasil membuka banyak lapangan pekerjaan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas menjadi kunci kesuksesannya. Sekarang, apalagi gebrakan yang akan dibuatnya? Selamat datang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno di Julian Darwis Open House. Mas Menteri, ini program yang apa ya? Mungkin selama ini banyak orang beranggapan program-program gimmick, program-program yang agak sedikit ya ngejar rating. Kali ini program memang benar-benar ingin berbagi dari sebuah kisah hidup yang mungkin ini pola dakwah kita lah, gitu. Jadi pengen melihat sosok seperti apa sih sosok seorang Sandiaga Salahuddin Uno. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah Mas Menteri lah. Amin. Teman-teman generasi muda. Mas Menteri boleh nggak ngutik sendiri? Walaupun banyak orang Google, banyak top of mind bisa dicari di mana-mana seorang kisah dari Sandiaga Salahuddin Uno. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana awal mula sosok seorang Sandiaga Salahuddin Uno ini bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkarakter sehingga bernilai begitu mewah bagi generasi muda saat ini. Mungkin bisa sharing dari awal kisah. Saya kemarin itu di salah satu stasiun TV yang terbesar diundang. Terus Rhoma Irama itu akan menyanyi lagu yang 275 juta rakyat Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa dan berasal dari tanah kelahirannya yang mana gitu. Saya ditanya, Pak Sandi orang apa? Saya bilang, saya kalau menjelaskan susah. Saya lahir di Riau, di Rumbai dekat Pekanbaru. Itu ada sebuah operasi yang sangat besar waktu itu, minyak dan gas bumi Caltex. Ayah saya kerja di sana. Saya lahir di Riau, tapi ibu saya orang Jawa, Jawa dan Sunda, campuran Jawa dan Sunda. Ayah saya orang Sulawesi, asalnya dari Sulawesi Selatan, tapi akhirnya keluarganya lahir dan besar di Gorontalo, di Sulawesi bagian utara. Mereka sama-sama sekolah di Malang, terus akhirnya ketemu pas kuliah di Bandung. Jadi kalau ditanya, saya orang mana, saya juga bingung menjawabnya gitu. Karena benar-benar campuran dari beberapa suku bangsa ini dan lahir di Riau, tapi sekolah dan besar di Jakarta. Dan akhirnya menempuh pendidikan di luar negeri. Jadi masa kecil saya boleh dibilang masa kecil yang cukup kosmopolitan karena lahir di sebuah camp, itu Rumbai, itu camp minyak dan gas bumi terbesar waktu itu di antara California dan Saudi Arabia, di mana Rumbai ini dulu memproduksi mungkin jutaan barrel minyak, dan itu sumber ekonomi bagi bukan hanya Riau tapi juga bagi Indonesia. Sampai dengan TK saya di sana bergaul, ya kita bisa lihat kalau hidupnya di camp atau di kompleks minyak dan gas bumi itu terbagi-bagi, tapi terbiasa kita multikultural karena ada orang asing juga, ada orang Amerika, ada orang Belanda, ada orang Batak, orang seperti kami yang campuran. Nah disitulah saya terbiasa untuk mengenal seluruh suku bangsa di Indonesia. Ayah saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta, dan ibu saya memulai membangun karirnya di bidang pembangunan karakter, sekolah etika dan lain sebagainya. Dan saya dibesarkan di lingkungan yang juga cukup campur aduk. SD-nya SD Kristen Protestan, SMP-nya SMP negeri, bercampur dengan juga anak-anak Jakarta Selatan yang lainnya, dan SMA-nya SMA laki-laki semua, SMA Katolik. Jadi
kalau dilihat ya memang masa kecil saya ini cukup gaduh-gaduh gitu loh. Tapi saya merasa bersyukur karena merasakan menjadi minoritas seperti apa waktu di camp, waktu di SD Kristen Protestan juga seperti itu, kami juga minoritas. Di sekolah Katolik juga, di mana pendidikannya adalah pendidikan yang sangat disiplin. Nah, jadi kecintaan saya terhadap membaca, olahraga itu di semua saat saya jarang sih cerita ini, saat saya masa kecil itu ya merasakan betul. Tapi karena memang bukan anak pengusaha yang berkelimpahan, kami ya hidup cukup sederhana, hidupnya ya karyawan perusahaan lah, anaknya seperti apa. Jadi ya merasakan juga bagaimana masa kecil itu hidup berkecukupan, tapi merasakan naik metro mini, naik bus umum, gimana ayah ibu dua-duanya berkarir, saya di rumah akhirnya harus punya kegiatan sendiri. Tapi pendidikan dari orang tua itu, terutama pendidikan berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan pendidikan agama, karena di sekolahnya itu sekolah Kristen dan Katolik, pendidikan agama itu selalu di rumah, bawa guru ngaji. Dan saya beruntung waktu saya sudah beranjak dewasa kenal Mbak Nur. Mbak Nur itu dikenalkan saat saya SMP oleh sahabat saya waktu itu yang ternyata punya adik perempuan, dan saya diperkenalkan. Nah, mereka ini dari kalangan yang dididik agama yang cukup strict. Jadi disitulah saya juga mendapat kesempatan ikut pengajian dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya. Jadi masa kecil saya di Jakarta itu mayoritas di Jakarta Selatan. Jadi anak Jaksel itu saya merasakan banget. Setelah itu dapat kesempatan mendapat beasiswa sekolah di luar negeri, dan disitulah wawasan saya terbuka, dan apa yang saya dapat itu menjadi bekal saya saat saya berkarir sebagai profesional, dipecat, PHK, memulai usaha dari hanya 3 orang karyawan sampai akhirnya bisa membangun usaha yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Komplit ini. Berhipmi juga. Ya. Jadi saya lihat orang ternyata ada, wah, traumatik waktu masa kecil membuat orang jati diri atau karakter dirinya nggak bertumbuh. Ternyata value lingkaran ekosistem keluarga, lingkaran dari tempat tinggal dan sebagainya, tapi membuat orang tuh jadi, katanya begitu. Nah, Mas Menteri, waktu di sekolah dasar yang akulturasi budaya yang berbeda, dan mungkin ada ingat suatu momen ya, yang membuat ya ternyata pernah gagal juga. Terus, aduh, pengen sesuatu juga nggak seperti orang juga gitu. Nah, hari ini kan banyak privilege sebagai anak-anak yang sudah putra mahkota atau apa gitu. Mas Menteri pernah ngerasain ya, mungkin bisa sharing gitu waktu sekolah Waktu dasar. SD sih biasa-biasa aja, saya malah ingat ada dapat nilai merah waktu itu. Nah, nilai merah. Nilai merah, saya ingat banget karena mungkin tulisan saya jelek banget. Jadi nilai merahnya itu menulis, ada berapa subjek gitu yang merah. Saya ingat banget, saya kerjanya main basket melulu dari kecil memang. Saya suka olahraga, dan mata pelajaran yang nilainya paling bagus ya pasti olahraga. Ini bentar, angka merah tapi terdaftar sekolah di luar negeri IPK 4. Ini nggak ada korelasi ini. Ini bisa di-sharing nih. Bisa jadi SD saya biasa-biasa aja, malah ada merah. SMP itu agak naik, masuk ke 5 besar di kelas. SMA itu 3 besar. Nah, setelah udah kuliah, jadi yang namanya konsep late bloomer. Jadi saya suka bacanya itu, walaupun dari kecil udah baca, tapi secara akademik performance saya itu meningkat justru saat udah mau kuliah di SMA dan mau kuliah. Mas Menteri, apa yang membuat situasi itu, karakter yang apakah waktu SD orang tua, ayah, ibu atau mama nggak strict kalau diimplementasikan, karena banyak juga anak-anak muda merasa, aduh iyalah
bapaknya pasti begini, ibu begini pada. Kalau orang tua saya dari awal sih tetap strict dan saya ingat banget karena nilainya jelek itu ya disetrap. Wah dulu sih kalau sekarang masuk ke KDRT kali. Dulu masih zamannya sabuk. Wah, masih boleh lah. Anak-anak sekarang pasti nggak akan ada yang mengerti. Tapi saya merasa beruntung dididik seperti itu karena saya jadi terpatri bagaimana kita harus berdisiplin, menghargai waktu. Saya ingat banget, saya lihat kakak saya itu sampai dimarahin sampai habis sama orang tua saya karena dia terlambat, kelamaan berenang, terus pulangnya lambat sampai rumah, wah kena marah luar biasa. Dan waktu dulu dimarahinnya ya fisik, pakai sabuk, ngistar itu udah zaman dulu sih bisa diterima. Sekarang mah kita bisa dipanggil Kak Seto kali kalau begitu. Bisa dipanggil Komisi Perlindungan Anak. Perlindungan Anak. Tapi memang dulu cara mendidiknya seperti itu. Nah, kan setiap masa ada cara mendidik dan setiap cara mendidik ada masanya kan. Jadi berubah-ubah. Tapi itu pengalaman saya biasa-biasa aja. Di awal di SMP saya udah mulai merasakan keseriusan dalam belajar, mengurangi main-main dan olahraganya. SMA itu saya udah mulai serius. Setelah kuliah karena saya tahu juga value of money waktu itu, saya dapat beasiswanya pas-pasan ya. Saya usahakan cepat, saya kelar S1-nya 2 tahun 10 bulan. Wow. Kembali kerja, dapat beasiswa lagi untuk S2. Itu juga saya selesaikan secara cepat untuk supaya bisa kerja dan berkontribusi, punya gaji. Dulu pikirannya cuma itu aja, gaji jadi profesional lah. Nah ini yang nggak banyak orang tahu. Ketika orang dapat value apa sih dari orang tua itu, ternyata disiplin itu menjadi kekuatan dari Mas Menteri sehingga mengarahkan goals itu menjadi terarah gitu. Betul. Nah kira-kira apalagi di proses masa kecil menuju remaja ini Mas Menteri bisa berkesan sehingga orang tua, iya saya ingat ini loh. Terus ada berapa guru yang pernah bicara begini loh gitu. Kan kadang-kadang ada keputusan tuh di alam nalar ada ini. Apa disiplin, ya? tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu 2 arah. Kita nggak pernah hanya dikasih tahu, tapi kalau di meja makan itu kita justru diajak bicara, diajak diskusi, diajak komunikasi. Jadi pola pemikiran critical thinking itu sudah diajarkan dari sedini mungkin oleh orang tua saya. Jadi saya tuh kalau berikan suatu ya 5W 1H-nya itu selalu saya udah diajarin dari kecil. Why, when, where, what, who, sama how, itu udah diajarin kerja media nih. Dari kecil gitu loh. Jadi kita nggak menerima apa adanya kecuali itu agama, Al-Quran itu. Tapi kalau yang ilmu yang disampaikan itu selalu ada proses diskusi, proses pengenalannya, dan komunikasi 2 arah itu ditanamkan secara konsisten oleh orang tua saya. Nilai saya salah satu yang paling baik itu ya pelajaran agama Katolik gitu. Dan kadang waktu itu sekali waktu Romonya bilang, ini gimana sih kok nilai tertingginya ini seorang Muslim gitu loh. Mas Menteri, ada kisah yang mungkin orang tidak tahu bahwa di sekolah masalah anak-anak kemudian remaja itu Mas Menteri itu melalui fase yang sangat dahsyat, mulai disiplin tadi. Waduh, tadi bagaimana gemblengan, saya juga merasakan orang daerah yang ya kalau rapor itu merah ya dibuang sejauh-jauhnya rapornya, itu masih ingat banget almarhum Bapak. Nah kalau Mas Menteri sendiri, apalagi karakter yang bisa mungkin orang merasa, aduh saya itu terniaya nggak seperti Pak Sandi lah. Pak Sandi mah enak gini, ternyata di sekolah dasarnya udah berbeda-beda, beradaptasinya susah, minoritas, kemudian bergaul lagi ketika jadi di ibu kota, tapi prestasi itu bertahap berjalan dan juga hobinya juga berjalan juga, artinya seimbang gitu, sehingga berprestasi. Apa yang kira-kira yang mungkin Mas Menteri bisa share, yang kira-kira, aduh
Ini kisah menarik, saya harus bagi biar tahu semua orang. Yang menarik bahwa ini bangsa yang besar ya, dan kita bisa menjadi bangsa yang boleh dibilang di 2023 ini panutan, karena tahun lalu kita sukses memimpin G20 ini karena kita bisa mengelola perbedaan kita. Misalnya waktu SMA ini saya jarang cerita, tapi waktu saya SMA, saya kan masuk sekolah Katolik kan. Dan di situ ada pernyataan yang harus kita tanda tangani bahwa bersedia dididik secara Katolik. Nah, berarti dididik secara Katolik itu ya pelajaran agama Katolik juga kita harus kuasai. Dan waktu itu saya belajar bahasa Katolik, belajar pelajaran agama Katolik, dan nilai saya yang salah satu yang paling baik itu ya pelajaran agama Katolik gitu. Dan kadang waktu itu sekali waktu romonya bilang, ini gimana sih kok nilai tertingginya ini seorang muslim gitu loh. Nah itu bahwa kita tuh toleransi itu ada di setiap aliran darah kita, di setiap tarikan nafas kita. Dan saya selama sekolah di SMA di Katolik mungkin bisa dihitung jari saya sholat Jumat. Karena jam sekolah itu sampai jam 1 atau setengah 2 baru selesai. Kan udah lewat sholat Jumat. Tapi karena kita sudah tanda tangan bersedia dididik secara Katolik, ya kita harus mengikuti peraturan itu. Nah sesekali lagi libur ya saya sholat Jumat. Tapi buat saya poinnya adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan dan justru mendapatkan manfaat dari value tersebut. Dan karena saya pengalaman itu, setelah saya memiliki kebebasan, wah saya nggak mau lagi tinggal sholat Jumat selagi saya bisa gitu. Dan nggak mau lagi tinggal sholat 5 waktu misalnya. Karena selama periode SMA itu kita sangat menghadapi tentunya keterbatasan karena jam, waktu, dan lain sebagainya kegiatan. Nah oleh karena itu Indonesia ini menurut saya value-nya Bhinneka Tunggal Ika itu kita udah rasakan dalam keberagaman kita ini, dan kita bisa bersatu sebagai bangsa ini brilliant loh. Para founding fathers, para pendiri bangsa ini dalam memikirkan gimana nih 400 lebih suku bangsa, 700 bahasa bisa bersatu ini, ya agama juga berbeda-beda tapi kita masih satu sebagai Indonesia. Ini value yang mungkin banyak orang tidak tahu, dan inilah salah satu solusinya dari versi Mas Menteri. Mas Menteri, kemudian begini, ketika orang tahunya kan Mas Menteri, waduh gimana caranya ya belajar juara 5 besar, kemudian masuk 3 besar, kemudian IPK tiba-tiba 4,0 di luar negeri lagi. Kemudian bisa juga menyimbangkan olahraga, kemudian ada musik. Ini pengen tahu clue-nya apa sih Menteri? Saya tahu kalau Menteri manajemen waktu minta ampun kita. Kalau 1 hour dan ini ya, ini boleh share Mas Menteri biar teman-teman daerah. Saya ubah pola belajar saat SMP, SMA itu kalau mau ujian baru belajar gitu. Nah waktu kuliah makanya saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Ini saya ubah polanya, jadi saya cicil. Jadi misalnya satu semester itu kan 4-5 bulan, 4 bulan setengah lah. Jadi semua bahan-bahan itu setiap bulan udah saya pelajari. Dan yang banyak membantu saya itu adalah setiap habis kelas itu saya membuat summary. Jadi saya tulis. Nah kalau kita udah nulis itu ada institutional memory. Jadi kita pernah nulis ringkasan, kita pernah menulis summary, ini langsung nempel. Jadi saya nggak perlu belajar setiap ujian itu nggak tidur 3 hari 3 malam untuk belajar karena saya udah mencicil. Dan waktu di menjelang ujian itu yang saya baca summary yang saya sudah buat gitu loh. Dan ini membantu saya juga untuk menulis essay
Dan pola seperti ini terus saya terapkan sampai terakhir kemarin di S3, hasilnya juga alhamdulillah walaupun udah nggak sekolah lama banget ya. Ya beruntung kalah Pilpres tuh, kalau nggak kelar tuh S3 saya mungkin udah di DO tuh. Setelah kalah Pilpres saya bisa meneruskan pendidikan saya dan menyelesaikan dengan pola yang sama, dan walaupun udah nggak sekolah lebih dari 30 tahun, pola itu masih sangat relevan. Nah sekarang bedanya nggak pakai tulis tangan kan, semuanya pakai digitalisasi, pakai teknologi. Itu resep salah satu ya yang bisa diinin. Kemudian tough Mas Menteri. Jadi orang banyak merantau dalam keadaan ya termasuklah usia tamat SMA kan kita merantau ke luar negeri kan. Itu kan sama kalau misalnya daerah saya pindah ke Jakarta atau kemana, kan ada rasa nggak confident, rasa untuk bertumbuh kadang-kadang salah gaul, salah langkah. Apa yang bikin keyakinan Mas Menteri bahwa saya mau pokoknya sukses sebelum bicara tentang jadi profesional tadi ya, cita-cita cuan dan sebagainya. Untuk sukses saya di awal waktu saya ini bicara merantau ya, saya ini sekolahnya itu bukan di kota besar. Saya di kota kecil di negara bagian Kansas yang kalau di sini Kansas ini kira-kira sama sepinya dengan Kalimantan Tengah lah. Kansas itu pasti di tengah, ini Kalimantan Tengah. Jadi kota saya belajar itu seperti sebuah universitas di Palangkaraya. Yang pada saat saya sekolah, itu mungkin orang Asianya itu nggak nyampe 5% kali. Jadi kita betul-betul ada beberapa kali kejadian saya masuk ke dalam restoran, itu orang lagi makan semua ngeliatin ke kita gitu. Ini orang mana gitu, bule-bule semua. Jadi mereka ngelihat bentuk kita aja ini, buat mereka orang seperti ini tuh orang Asia itu cuma satu, orang Cina, orang Oriental gitu. Nggak ada di film. Nggak ada, dia nggak Kalau tahu di Indonesia, dia paling dengar Indonesia itu hanya Bali. Bali dia tahu, tapi Indonesia dia nggak tahu. Dia nggak tahu ibu kotanya Jakarta dan lain sebagainya. Nah saat saya datang, Itu usia? itu usia 18 kan, 17-18. 17 tahun. 17-18 saya merantau. Masa- Itu karena pertama kali juga di luar negeri secara permanen itu, waktu dulu saya nggak menemukan masalah itu sebelumnya. Tapi pas saat saya mulai sekolah, ini saya bukan hanya culture shock, tapi saya shock terhadap yang disebut sebagai culinary shock. Makanan Kansas itu nggak cocok sama saya. Jadi 3 bulan pertama saya nggak bisa makan makanan, ini mirip-mirip orang Minang sebetulnya sih. Nggak bisa kalau nggak ketemu rendang atau nasi gitu. Tapi saya waktu itu nggak bisa ketemu kalau makanan asrama, padahal saya tinggal di asrama kan. Jadi itu selalu habis makan selalu saya mengalami gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya badan saya bisa menyesuaikan setelah 3 bulan gitu. Waduh itu saya kurus sekali karena nggak cocok makanannya dan harus menyesuaikan kan. Jadi yang membuat saya tough itu salah satu adalah periode adaptasi itu, adjustment. Jadi bukan hanya secara mental kita jauh dari keluarga, tapi badan saya juga waktu itu shock gitu loh. Jadi makanannya nggak cocok dan boleh dibilang culture-nya baru, budayanya baru, pertemanannya nggak ada yang kita kenal. Nah ini yang akhirnya mendidik saya untuk bisa cepat beradaptasi, bisa Cepat tamat. ya cepat selesai, bisa pulang kerja. Dan saya pikirannya waktu itu cuma satu, selesai sekolah dengan nilai baik, lamar kerja, dapat gaji, udah itu aja. Pikiran saya cuma itu. Dapat gaji, pulang di Indonesia dapat gaji. Culinary shock kenapa nggak minta, karena ada usia 17 tuh masa labil dan galau. Udahlah, kayak nggak bisa balik aja deh ke Indonesia. Saya waktu itu sempat terpikir, apalagi waktu setelah sebulan setengah saya dapat berita saya diterima di Fakultas Ekonomi UI. Saya waktu itu udah terpikir, saya bilang sama ayah saya, dia bilang silakan kalau mau pulang bayar aja sendiri. Jadi
orang tua udah ngelepas aja gitu, nggak mau, pokoknya kamu pulang kalau udah selesai sekolah. Gitu. Jadi ya itu yang juga mendidik saya untuk lebih tegar dan bisa menghadapi. Akhirnya badan saya ya juga beradaptasi akhirnya. Lemah titik Sandiaga Uno pernah di situ juga ya? Di Itu juga pernah, walaupun ini nggak sebanding dibanding waktu saya di PHK. Waktu saya di PHK itu ya dunia benar-benar kerasa. Ini lagi khususnya nih. Jadi ini lebih kepada culture shock, culture nggak terlalu itu karena nggak ada teman kan beda. Biasanya sama ayah, sama ibu, tiba-tiba kan zaman teknologi nggak begitu canggih, nggak video call kayak Sulaiman hari ini. Waduh, enggak lah. Kalau dulu telepon itu mahalnya minta ampun. Dulu telepon namanya interlokal. Wah, biayanya ya luar biasa, nggak tidak terhingga gitu loh. Jadi ya caranya ya udah beradaptasi, cari teman baru. Akhirnya terus ketemu teman-teman Indonesia dan ya menyesuaikan dengan situasi di sana. Selesai 2 tahun, 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. Langsung pulang. Langsung pulang. For good langsung. Ya, 2 tahun 10 bulan. Terus next-nya apa Mas Menteri? Satu baru kerja. Baru kerja, Okay. kerja waktu itu di bank. Di bank, kerja. Bank Suma. Ya, Bank Suma. Terus setelah itu ditawarin beasiswa, Scholarship lagi beasiswa. diseleksi, akhirnya dapat, terus saya ngambil S2. Kemudian dari S2 lebih udah stabil lah ya, ada. Pas di S2 ya ada juga tantangan di tengah-tengah sekolah itu tiba-tiba beasiswanya berhenti. Ya beruntung saya biasa kerja gitu. Waktu di S1 juga saya kerja di kampus sebagai tutor. Saya kerja sebagai asisten lab untuk komputer. Jadi waktu beasiswanya berhenti saya cari kerja waktu itu. Beasiswa kok bisa berhenti? Kenapa, Bang? Nah ini menarik nih. Waktu itu Suma kan dapat masalah likuiditas. Jadi saya ini berutang budi sama Pak William Suryajaya itu karena beliau lah yang akhirnya melunasi biaya kuliah saya waktu itu. Jadi dia kirim, terus saya waktu pulang saya lapor beliau dan akhirnya saya jadi anak didik dan beliau menjadi mentor saya. Disitulah awal perkenalan saya dengan Pak William Suryajaya. Oh di situ lanjutnya. Terus masuk kisah profesional PHK. Nah mental lagi nih. Bisa di-sharing ke anak muda nih Mas Menteri. Jadi nggak semua orang yang ternyata pernah di PHK, pernah bermasalah di titik terendah. Selain Pilpres ya. Iya. Itu sih dibanding yang di PHK enggak. Benar ya, PHK gimana Mas Menteri? Jadi ya di PHK itu sebagai seorang yang biasa mendapat gaji bulanan itu kan dulu saya nggak pernah terpikir menjadi entrepreneur gitu, mengumpulkan. Jadi kalau orang yang mendapat gaji bulanan itu waktu itu saya hampir semua gaji bulanan itu kan untuk membiayai hidup, semuanya juga sudah dipenuhi oleh kantor. Jadi benar-benar begitu diberhentikan semua fasilitas, tidak mendapat gaji lagi, ya sudah, dunia gelap, punya anak bayi, mau beli susu bingung. Akhirnya kita putuskan balik ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua lagi. Masa-masa sulit itu akhirnya saya dapat dukungan dari orang tua saya, dari istri saya menjual perhiasan. Akhirnya saya mulai usaha di bidang konsultan keuangan. Itulah awalnya dan klien pertama saya lah salah satu penggagas Jawa Post Group, Pak Dahlan Iskan. Oh, I see. Dan di situ juga saya ketemu almarhum orang yang sangat baik, Pak Erik Samola. Oh, bisa di-sharing ke anak muda nih Mas Menteri. Jadi nggak semua orang yang ternyata pernah di PHK, pernah bermasalah di titik terendah. Selain Pilpres ya. Iya. Itu sih dibanding yang di PHK enggak. Benar ya, PHK gimana Mas Menteri? Jadi ya di PHK itu sebagai seorang yang biasa mendapat gaji bulanan itu kan dulu saya nggak pernah terpikir menjadi entrepreneur gitu, mengumpulkan. Jadi kalau orang yang mendapat gaji bulanan itu waktu itu saya hampir semua gaji bulanan itu kan untuk membiayai hidup, semuanya
juga sudah dipenuhi oleh kantor. Jadi benar-benar begitu diberhentikan semua fasilitas, tidak mendapat gaji lagi, ya sudah, dunia gelap, punya anak bayi, mau beli susu bingung. Akhirnya kita putuskan balik ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua lagi. Masa-masa sulit itu akhirnya saya dapat dukungan dari orang tua saya, dari istri saya menjual perhiasan. Akhirnya saya mulai usaha di bidang konsultan keuangan. Itulah awalnya, dan klien pertama saya lah salah satu penggagas Jawa Post Group, Pak Dahlan Iskan. Dan di situ juga saya ketemu almarhum orang yang sangat baik, Pak Erik Samola. Jadi Pak Erik Samola itu yang membukakan peluang, memperkenalkan saya ke Pak Dahlan. Akhirnya saya yang saat itu memang menguasai pengetahuan di bidang keuangan dan investasi, memberikan konsultasi bidang restrukturisasi untuk saat itu Jawa Post Group memiliki unit usaha di bidang properti yang terbelit hutang. Waktu itu saya yang menyelesaikan masalah hutang di grup tersebut, sehingga akhirnya Jawa Post bisa terrestrukturisasi keuangannya dan akhirnya semakin besar seperti sekarang. Ini banyak yang tahu nih. Oke, jadi setelah itu jadi konsultan, udah keyakinan, orang tahu jadi orang terkaya, orang ter semua kan Mas Menteri. Ternyata titik terendah jadi profesional pun juga pernah gagal. Kemudian ya gelap semua, masuk ke fase yang jadi entrepreneur. Enggak, cita-citanya apa sih Mas Menteri waktu itu? Cita-cita itu awalnya ya menjadi profesional. Saya waktu itu cita-citanya ingin jadi direktur. Nggak tinggi-tinggi citanya. Cuman selangkah lagi jadi direktur saya kena PHK. Jadi ternyata begitu udah mengalir, saya hanya ingin, waktu itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya kemandirian. Saya mintanya cuma itu, kemandirian dari sisi keuangan, dari sisi kehidupan dan lain sebagainya. Karena pada saat itu saya bergantung sama banyak orang, bergantung sama istri saya bergantung sama orang tua itu, pinjem duit kiri kanan, aduh rasanya sangat ya cobaan yang sangat berat. Nah makanya setelah saya bisa mendirikan perusahaan yang jadi besar, saya berjanji ke diri saya sendiri, saya ingin mendedikasikan waktu saya, kontribusi saya untuk agar anak-anak muda itu bisa mendesain masa depannya itu sebagai seorang entrepreneur. Karena begitu mereka menjadi entrepreneur, mereka memiliki kemerdekaan finansial. Jika mereka kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu yang menjadi spirit akhirnya Bapak entrepreneur Indonesia itu Sandiaga Salahuddin Uno salah satu. Ya, belum lah. Ya itulah. Saya merasakan beliau ketua umum saya di HIPMI. Ya, terus ketemu Dr. Yulian Re Darwis. Datang ke perkawinannya. Nah, kemudian Menteri, ini anak muda ya. Sekarang orang bingung, Menteri itu kata orang ada sakit gak sih? Kenapa olahraga tiap hari itu? Olahraga itu setelah kita lakukan rutin, itu bukan lagi menjadi suatu kewajiban tapi menjadi kebutuhan. Sama seperti kita makan. Kita membutuhkan, dan olahraga itu ya menjadi keseharian saya. Setiap bangun pagi ini ya bagian daripada rutinitas itu adalah berolahraga. Ya orang bilang kan, wah ini kolesterolnya jangan tinggi, jadi wajib kalau nggak ada penyakit lain gitu. Makanya langsung nih biar tahu semua teman-teman anak muda. Jadi nggak harus ada sesuatu kita harus olahraga. Enggak, dan itu memang saya udah jalankan dari masa muda. Jadi di masa muda itu ya kayak olahraga lari itu sudah saya jalankan. Tiap 17 Agustus saya selalu jadi anggota dari RT saya yang dilombakan gitu loh, lomba lari. Ya sampai sekarang gitu. Nah kemudian dibaca juga data, saya top of mind itu di Jifla. Monitoring saya lihat tuh, Mas Menteri selalu keluarnya pasti ikut olahraga. Satu lagi kalau stres ada musiknya. Bangar musik lah apa.
Itu sebenarnya untuk keseimbangan. Biar anak udah tahu nih. Jadi kadang udah saya pengen jadi Pak Sandi Uno, yang penting belajar dulu. Nanti catat, ternyata nggak olahraga, penyakit banyak ya kan. Darah tinggi lah, apalah. Ternyata harus ada keseimbangan. Keseimbangan nggak mungkin. Nggak bisa berbarengan ini. Satu-satu harus dipilih. Musik, jadi kesehatan fisik bisa didapat dari berolahraga, tapi kesehatan jiwa didapat dari musik. Dan musik ini, saya nggak jago-jago banget lah main, tapi saya mengikuti musik dan saya saya suka semua musik. Mulai dari dangdut koplo sampai klasik, saya suka semua gitu. Dan nggak spesifik gitu loh, harus dengar apa gitu, pokoknya mengalir aja. Termasuk musik-musik etnik Indonesia gitu, saya suka banget. Makanya di bawah tuh ada musik corner. Nah, kesehatan jiwa kita, ternyata setelah dilakukan studi bahwa jika kita diperdengarkan musik semenjak kita kecil, ini akan membantu kesehatan jiwa kita, otak kita dalam memproses informasi yang kita terima. Dan kemampuan analisa kita juga sangat terbantukan kalau kita rutin mendengar musik. Ini salah satu, musiknya jenis apa aja gitu. Dan buat anak-anak muda, apalagi sekarang musik Indonesia sudah boleh dikata siap mendunia, sudah saatnya kita mendukung musik Indonesia. Wah, ini nih kuncinya nih. Kalau kita lihat udah pesan entrepreneur sudah, karakter sudah. Gimana cara ini bagi waktu hari ini, gimana sih bagi waktu dengan keluarga itu? Mas Menteri tahunya orang kan di Instagram happy-happy aja itu kan. Bagi waktu sama keluarga ini sangat sulit kalau kita ada di kementerian atau di pemerintahan. Udah Andre juga pernah menjadi regulator, tahu sendiri bahwa kita itu begitu menjadi masuk ke ranah publik 24 jam sehari, 365 hari per tahun itu ya harus standby. Nah, saya selalu mengambil pola bukan kuantitasnya tapi kualitas dari waktu kita ini yang harus kita tingkatkan. Jadi pertama ya tentunya prioritas adalah dengan Sang Pencipta. Itu nggak boleh kita prioritaskan. Setelah itu sama keluarga, dan saya punya rutinitas yang cukup. Kita sholat subuh bareng-bareng, habis itu kita makan pagi bareng-bareng sama Sulaiman, dan kebetulan sekarang ada kakak-kakaknya lagi pulang. Setelah itu kita olahraga bareng. Kebetulan kakak-kakaknya udah suka lari juga sama saya. Sulaiman kita antar sekolah. Nah, disitulah kualitas daripada interaksi kita sama keluarga ini yang kita dapatkan. Dan sebelum tidur biasanya kita ketemu juga, saya usahakan nih balik. Walaupun udah masuk tidur, saya datang untuk ikut baca doa sebelum dia tidur. Jadi itu sama anak-anak saya tanamkan. Istri saya juga udah terbiasa, apalagi dari sebagai pengusaha, dia tahu juga waktu pengusaha waktunya juga sangat tidak beraturan kan. Tapi kalau di pemerintahan ini ya anytime harus on standby. Jadi pengertian itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak, karena liburannya juga kemarin liburan sembari kerja gitu, mereka ya harus belajar untuk menerima. Goalsnya apalagi maksudnya harapan Mas Menteri udah semua nih. Saya lihatnya paripurna lah, menjadi sosok manusia seutuhnya, ya kan. Lengkap semua atribut, semua sudah Belum lah. Kan belum lagi? Belum. Ada satu lagi ya? Bukan, kan kesempurnaan itu kan hanya milik yang di atas. Okay. Kita hanya berikhtiar aja. Jadi, apa hope-nya Pak Menteri? Kita harus jaga pertumbuhan ekonomi, jangan sampai terjadi instabilitas. Kita harus pastikan bangsa kita ini tidak terpecah belah. Jangan sampai terpolarisasi seperti yang lalu-lalu. Kita harus jaga keberlanjutan pembangunan kita. Pembangunan ini harus kita percepat, kita perbaiki yang perlu diperbaiki. Dan kita ujungnya harus bersatu padu. Ini yang menjadi mimpi kita semua. Mudah-mudahan di 2024 semua hasil kerja kita bisa terlihat dengan baik. Dan nanti di pemerintahan selanjutnya akan ada, ya kita kemarin sukses G20 itu kan
sekali dalam 20 tahun kita jadi pemimpin dari negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia. Nah, nanti yang kedepannya harus kita tingkatkan. Ekonomi kita harus naik peringkat 10 besar, 5 besar nanti di tahun 2045 dan Indonesia bisa jadi negara maju. Itu harapan dari seorang Sandiaga Salahuddin Uno. Terakhir Mas Menteri, pesan untuk generasi masa depan Indonesia. Pesannya, stay humble. Rendah hati itu sangat penting. Kadang-kadang kita lupa kita punya kearifan lokal, kita hanya melihat go global. Yang kedua, saya selalu tanamkan hormati orang tua. Itu ridho dari yang maha kuasa itu ada di orang tua. Jadi kalau orang tua masih ada, kita harus berbakti kepada mereka. Seandainya tidak ada, kita kirimkan Al-Fatihah dan doa terbaik buat mereka. Dan yang ketiga, ini menurut saya, berani ngambil resiko. Anak-anak muda, anak-anak HIPMI ini seperti Dr. Yulanda Darwis ini, saya udah lihat dari awal ini suka take risk. Hidupnya dia pikir opportunity itu only knocks once, nggak akan datang 2 kali. Jadi berani ambil risiko dan be the best you can be. Sukses untuk anak muda Indonesia. Terima kasih banyak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih ruang baiknya Mas Menteri untuk mampu di antara ruang sempit ini masih bisa berbagi bagi kita semua. Mudah-mudahan doa terbaik untuk Mas Menteri selalu sehat dan sesuai harapannya bisa tercapai dengan sempurna. Saya Yulanda Darwis sebagai host mundurkan diri dan sampai ketemu di Yulanda Darwis Open House yang akan datang. Terima kasih.